dirangkum semester 2 bab 5. Yang pertama, ruangan dan konektivitas antar wilayah, pengertian ruang dan waktu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk beraktivitas. Setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga terjadi interaksi antar wilayah. Waktu terdiri menjadi 3. Yang pertama, masa lalu, masa yang sudah berlalu. Yang kedua, masa sekarang, masa yang harus kita usahakan untuk masa depan. Yang ketiga, masa depan, masa yang akan datang. Interaksi ke ruangan terjadi karena adanya hubungan antar wilayah yang saling membutuhkan. Syarat interaksi ke ruangan. Yang pertama, complementarity, saling melengkapi, yaitu adanya perbedaan potensi antar wilayah. Contohnya, daerah pantai menghasilkan ikan, daerah pegunungan menghasilkan sayuran. Yang kedua, intervening opportunity, kesempatan antara, yaitu adanya wilayah lain yang menawarkan kebutuhan yang sama dengan jarak lebih dekat. Yang ketiga, transferability, yaitu kemudahan perpindahan orang, barang, dan jasa. Dipengaruhi sarana transportasi dan komunikasi. Bentuk interaksi ke ruangan. Yang pertama, migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Yang kedua, komunikasi, yaitu pertukaran informasi dan ide. Yang ketiga, transportasi, perpindahan manusia, barang, dan jasa. Dampak interaksi ke ruangan, berkembangnya pusat perdagangan, kemajuan transportasi dan komunikasi, perubahan penggunaan lahan, perubahan mata pencaharian, perubahan sosial budaya masyarakat. 2. Kondisi geografis Indonesia. Letak geologis, yaitu Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng besar. Yang pertama, Eurasia, yang kedua, Indo-Australia, dan yang ketiga, Pasifik. Letak astronomis, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampaknya, beriklim tropis, memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Bentang alam Indonesia, yang pertama, pegunungan dan gunung. 2. Dataran tinggi. Yang ketiga, dataran rendah. Iklim Indonesia, ciri-cirinya suhu hangat sepanjang tahun, curah hujan tinggi, dipengaruhi angin muson. Yang ketiga, kondisi sosial budaya Indonesia, sistem kekerabatan, yaitu hubungan keluarga yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Pola pikir, masyarakat perkotaan cenderung lebih praktis dan modern. Masyarakat pedesaan cenderung menjunjung nilai kebersamaan. Pendidikan di kota umumnya lebih tinggi, dipengaruhi fasilitas dan perkembangan teknologi. Mobilitas, yaitu perpindahan penduduk antar wilayah, didukung sarana transportasi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu Indonesia merupakan negara berkembang. Mata pencaharian meliputi pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Lalu 4. Interaksi sosial, pengertiannya hubungan timbal balik antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama, imitasi, yaitu meniru perilaku orang lain. Yang kedua, sugesti, pengaruh yang diterima seseorang. Yang ketiga, identifikasi, yaitu keinginan menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat, simpati, yaitu ketertarikan terhadap orang lain. Yang kelima, empati, kemampuan merasakan keadaan orang lain. Bentuk interaksi sosial, asosiatif, membangun persatuan, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Disosiatif, mengarah pada perpecahan, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Lanjut yang kelima, komunikasi sosial. Pengertiannya, proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Unsur komunikasi yaitu komunikator, ada komunikan, pesan, media, dan umpan balik. Media komunikasi. Ada tatap muka, telepon, televisi, radio, dan internet. Lanjut yang keenam, sosialisasi. Pengertiannya, proses belajar nilai, norma, dan budaya agar seseorang dapat hidup dalam masyarakat. Agen sosialisasi, yaitu yang pertama, keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya. Yang keempat, lingkungan kerja. Yang kelima, media massa. Tahap sosialisasi menurut George Herbert Mead. Yang pertama, preparatory stage, tahap persiapan. Yang kedua, play stage, yaitu tahap meniru. Yang ketiga, game stage, yaitu tahap siap bertindak. Yang keempat, generalized stage,
tahap penerimaan norma. Tujuan sosialisasi membentuk kepribadian, menanamkan nilai dan norma, membantu individu beradaptasi dengan lingkungan. Lanjut yang ketujuh, lembaga sosial. Pengertiannya, sistem norma dan aturan yang mengatur aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri lembaga sosial: memiliki tujuan, memiliki aturan, memiliki simbol, memiliki tradisi, dan bersifat relatif tetap. Fungsi lembaga sosial: fungsi manifest, yaitu nyata, fungsi yang disadari masyarakat. Contohnya, sekolah memberikan pendidikan. Fungsi laten, yaitu tersembunyi. Fungsi yang tidak direncanakan. Contohnya, sekolah menjadi tempat memperluas pergaulan. Jenis lembaga sosial: yang pertama, keluarga. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, agama. Yang keempat, ekonomi. Dan yang kelima, politik. Dari materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, interaksi sosial, sosialisasi, dan lembaga sosial. Interaksi sosial, interaksi antar wilayah maupun antar individu membantu memenuhi kebutuhan hidup serta membentuk kehidupan masyarakat yang teratur dan harmonis. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan menerapkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.